Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khatimah dengan NIM 0603 1381823036 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Tingkat Perbandingan Metode Pembelajaran Online dengan Pembelajaran Offline terhadap tingkat kecerdasan peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Baik, saya akan memaparkan latar belakang dari judul yang telah saya angkat, di mana judul ini berkaitan dengan tingkat kecerdasan peserta didik yang akan dibandingkan melalui metode pembelajaran secara online dengan pembelajaran secara offline. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pastinya kita diutus untuk agar tidak bepergian kemana-mana, termasuk juga pada pembelajaran. Di pembelajaran ini, pemerintah menetapkan agar pendidik ataupun tenaga pendidik serta peserta didik itu melakukan pembelajaran secara online atau dengan sistem daring. Sistem daring ini dilakukan hanya tatap maya, tidak tatap muka. Guru harus memastikan kegiatan pembelajaran itu agar tetap berjalan dengan lancar. Namun berbagai banyak macam kendala pastinya pembelajaran itu memiliki kendala-kendala seperti jaringan internet, terus keterbatasan ekonomi seperti mempunyai handphone, gadget, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada juga selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Jadi telah saya angkat judul tersebut, saya merumuskan suatu masalah dari penelitian yang akan saya teliti saat nanti. Rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimanakah tingkat kecerdasan peserta didik pada metode pembelajaran offline. Yang kedua, yaitu bagaimanakah tingkat kecerdasan peserta didik pada metode pembelajaran online. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perbandingan pembelajaran offline dengan pembelajaran online. Adapun tujuan penelitian, kalau rumusan masalah itu ada 3, berarti tujuan masalahnya itu harus ada 3. Di mana yang pertama itu untuk mengetahui apakah pengaruh metode pembelajaran offline terhadap kecerdasan peserta didik tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode pembelajaran online terdapat kecerdasan peserta didik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan pembelajaran offline dengan pembelajaran online. Dari 3 tersebut, kita akan memecahkan masalah dan kita teliti dari judul tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni untuk tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Saya akan membahas mengenai konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran ini merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun konsep manfaat pembelajaran. Manfaat belajar itu sangat banyak, yakni untuk memberikan pengetahuan yang luas dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan seseorang dari ilmu yang telah dipelajari dan dapat dikembangkan di masa depan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dari pembelajaran online dan konsep pembelajaran secara offline, di mana pembelajaran online ini pembelajaran yang bisa dilakukan secara jarak jauh, yang diberikan oleh tenaga pendidik dan diterima peserta didik di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jadi pada saat pandemi ini, pemerintah memanfaatkan pembelajaran secara online, di mana pembelajaran jarak jauh ini dapat dilaksanakan secara berbagai macam aplikasi yang telah saya sebutkan tadi, seperti Zoom, Google Classroom, Edmodo, e-learning, dan lain-lain. Sedangkan konsep pembelajaran offline, di mana media pembelajaran offline ini adalah seluruh perangkat atau instrumen yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menunjang keberhasilan pembelajaran tanpa membutuhkan koneksi internet, di mana yang telah saya jelaskan di awal tadi, konsep pembelajaran secara online itu memiliki banyak keterbatasan, yakni keterhambatan terhadap jaringan internet, kuota internet, dan lain sebagainya. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kecerdasan, di mana kecerdasan itu berasal dari kata cerdas yang berarti berpikir dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengarkan keterangan. Di mana kecerdasan ini juga sering dikenal oleh orang yakni dengan IQ. IQ ini merupakan kecerdasan seseorang yang bisa kita lihat dari berbagai macam tingkat kecerdasan seseorang. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir dari judul yang saya angkat tadi mengenai metode pembelajaran offline dengan pembelajaran online terhadap tingkat kecerdasan peserta didik, di mana pada akhir-akhir ini yang telah saya jelaskan tadi, dunia dibumingkan oleh wabah COVID-19, salah satunya yakni Indonesia termasuk. Dikarenakan wabah tersebut, masyarakat resah akan adanya virus yang cukup ekstrim ini. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan agar sektor pendidikan dialihkan dari pembelajaran online menjadi pembelajaran secara online. Adapun sedikit sudah saya jelaskan pada awal bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh tenaga pendidik maupun peserta didik pada saat melaksanakan pembelajaran secara online ini. Jadi dari situ saya tertarik untuk meneliti tingkat kecerdasan peserta didik ini, apakah peserta didik ini ada perbedaan dari belajar secara online dengan belajar secara langsung. Adapun paradigma penelitian itu sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada pembelajaran. Kita hubungkan ke pembelajaran online dan pembelajaran offline. Kita hubungkan lagi kebijakan pemerintah. Dan terakhir kita lihat apa ada tingkat kecerdasan dari anak-anak tersebut. Apakah ada pengaruh dari pembelajaran online ke pembelajaran online, dan apakah ada juga pengaruh bagi kebijakan pemerintah terhadap tingkat kecerdasan peserta didik ini. Jadi metode penelitian yang saya pakai yaitu data penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data yang dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan semua, dan biasanya diolah dan dianalisis dengan secara
komputeris berdasarkan metode analisis data yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Selanjutnya, desain penelitian. Jadi, X1 itu offline, X2 itu online, Y itu tingkat kecerdasan peserta didik. Jadi, X1 dan X2 terhadap Y atau pembelajaran offline dengan pembelajaran online terhadap tingkat kecerdasan peserta didik. Populasinya itu saya ambil dari kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Itu jumlahnya sama-sama 30, jadi totalnya itu 60. Adapun sampelnya ini saya tidak memilih secara random. Penelitian yang digunakan ini adalah 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu model example 0 example. Dengan variabel terikat, kemampuan berpikir kritis siswa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik penelitian pada metode pengumpulan data yang digunakan yaitu angket atau kuesioner. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis pada responden. Adapun penelitian tersebut menghasilkan data variabel dan reliabel. S itu sangat setuju, S itu setuju, N itu netral, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Dan validasi ahli. Adapun angket ini digunakan dalam penelitian, maka angket yang telah dibuat itu harus diteliti terlebih dahulu. Selanjutnya, ada korelasi produce moment untuk melihat valid atau tidaknya item-item soal angket. Itu telah saya paparkan rumus yang akan saya gunakan. Selanjutnya itu menghitung menggunakan uji T. Di situ juga setelah saya masukkan rumus T hitungnya dan menghitung reliabilitas mengenai kegunaan rumus alfa telah saya masukkan, dan selanjutnya menghitung nilai variabel skor pada tiap-tiap item. Sudah saya masukkan juga rumusnya, yaitu SI sama dengan X bar XI kuadrat min X bar XI kuadrat min per N. Menunjukkan variabel seluruh item. X bar SI sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya. Dan selanjutnya itu menghitung variabel dengan rumus yang telah saya tentukan. Selanjutnya itu memasukkan nilai dengan menggunakan rumus alfa tadi, yaitu R1 sama dengan K per K min 1 dikali 1 min X bar SI per ST. Adapun membuat suatu keputusan itu membandingkan R11 dengan R tabel. Ketentuan kaidahnya yaitu jika R11 besar dari sama dengan R tabel berarti data angket reliabel. Jika R11 kurang dari R tabel berarti data angket tersebut tidak reliabel. Adapun dokumentasi. Pada dokumentasi ini saya mengambil data nama peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara, tepatnya kelas
kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2, serta dokumen penilaian selama pembelajaran yang ada pada tenaga pendidik di SMA Negeri 1 tersebut. Baiklah, itu tadi paparan proposal yang telah saya rancang mengenai judul yang telah saya angkat, yaitu tingkat perbandingan metode pembelajaran online dengan pembelajaran offline terhadap tingkat kecerdasan peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Jadi, mengapa saya mengangkat judul ini? Karena saya sangat tertarik, karena telah saya lihat biasanya kalau kita belajar secara langsung itu kita harus berpikir secara logis dan tepat waktu. Sedangkan belajar secara online itu kita masih menggunakan bantuan dengan menggunakan Google. Jadi saya itu berpikir, apakah tingkat kecerdasan anak ini meningkat dibandingkan dua metode pembelajaran secara online dan offline tadi. Saya juga tertarik karena pada saat COVID pandemi ini peserta didik itu banyak yang malas-malesan untuk belajar, di mana pembelajaran juga itu tidak efektif karena tidak terkontrol dengan tatap muka, tidak terkontrol dari tugas-tugasnya, dan juga tidak tahu perkembangan anak itu bagaimana. Jadi itulah alasan saya untuk mengangkat judul ini ke penelitian saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.